Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 9 Agustus 2020. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, kita berharap cuaca cerah dan berkat datang melimpah. Namun, tidak jarang yang datang adalah mendung dan kegelapan. Tekanan dan kesulitan datang silih berganti. Jika ini terjadi, inilah saatnya kita belajar untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kegelapan dan belajar bersandar kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan, "Aku ini, jangan takut, sambutlah Dia, pujilah Dia, dan kenangkan setiap mukjizat-Nya." Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak mudah ini, seringkali kami gentar, cemas dan takut. Kepadamu Tuhan kami berseru, tolonglah kami, kuatkan iman kami, dan pertunjukan kami agar menjadi tenang dan sabar. Dan dengan kerendahan hati,
Kami memohon pengampunan atas setiap ketidaktaatan kami, karena kami lebih sering mengasihi diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Kami lebih senang menerima berkat-berkat-Mu dan kurang bermurah hati kepada sesama. Hati kami lebih sering tergerak oleh keserakahan, bahkan oleh belas kasih. Ya Juru Selamat, tolonglah dan ampunilah kami. Amin. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang berkuasa atas kegelapan. Kasihanilah kami, berilah kami iman untuk percaya kepadamu. Ya Tuhan Allah kami,
Engkaulah yang berkuasa atas gelombang dan badai kehidupan. Kasihanilah kami, berilah kami keberanian untuk bersandar kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang setia menyertai perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau, karena kasih setia kami memuliakan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih karunia, kepadamu kami memuji dan bersyukur atas setiap penyertaan yang Kau limpahkan kepada kami ketika kami diperkenankan untuk menghadap-Mu. Oleh karena itu, bila Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pembacaan diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah, kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka,
mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan ontanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah, kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai 22 dan 45b. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk
kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bacaan kedua. Kebenaran karena iman. Pembacaan diambil dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Masa pandemi ini menjadi masa krisis bagi banyak orang. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis mental, dan krisis sosial. Yang jualan mengeluh karena tidak ada yang beli. Yang mau beli mengatakan tidak punya uang. Yang sehat bisa reaktif atau positif dan tidak tahu tertular di mana. Yang sakit mungkin sembuh badannya, namun mentalnya mungkin masih perlu dirawat. Keadaan dirasakan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Dan lebih sulit lagi jika sebelumnya memang sudah sulit. Bagi banyak orang, kesulitan semacam ini sangat merapuhkan. Cara pandang terhadap hidup menjadi sangat mudah berubah ke arah pesimisme. Kecemasan, bahkan ketakutan menghadapi realita yang sulit sekarang ini, mudah menghinggapi siapa saja. Saat-saat ini seperti memasukkan kita semua dalam badai. Pertanyaannya, di manakah kuasa Allah dalam badai ini? Jika Allah berkuasa, mengapa Ia membiarkan kita mengalami kesulitan? Di manakah kasih Allah? Jika Dia pengasih, mengapa Ia membiarkan kita juga mengalami kesulitan?
kuasa dan kasih Allah dipertanyakan. Tentu akal dan iman yang sehat tidak boleh melarang pertanyaan ini. Karena dari pertanyaan-pertanyaan inilah akal dan iman kita dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ya, di manakah kuasa Allah ketika kita sedang berada di dalam badai kesulitan? Barangkali ini adalah salah satu pertanyaan yang diam-diam sering muncul ketika kita ada dalam pandemi dan krisis yang sedang kita alami ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tertunda karena mengajar dan melayani, memberi makan 5.000 orang, sebagaimana kita dengarkan di dalam kebaktian yang lalu, Yesus akhirnya dapat menyendiri untuk retreat, berdoa secara khusyuk. Orang banyak telah disuruh pulang, para murid diminta berangkat duluan. Setelah seharian mereka bekerja melayani hingga jauh malam. Pada saat mereka lelah itulah mereka diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal. Perahu mereka tidak dapat melaju karena angin sakal itu. Waktu itu menunjukkan pukul 3 malam. Dalam situasi yang gelap, mereka mengalami kecemasan. Sekilas mereka melihat hantu yang ternyata adalah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Saudara-saudara, kepanikan memang membuat keadaan yang sudah kacau menjadi lebih kacau. Demikian juga yang dialami oleh para murid dalam keadaan gelap itu. Kemudian mereka mendengar Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ungkapan "aku ini" atau "aku ada ego eimi" ini mengungkapkan seperti Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 32 ayat 39. Saudara-saudara, Yesus menegaskan bahwa yang hadir adalah dirinya yang memiliki kuasa mengatasi gelora samudra dan kegelapan. Kemudian Petrus yang berjalan terarah kepada Yesus untuk membuktikan bahwa memang dia adalah sungguh-sungguh Yesus. Semula Petrus dapat berjalan di atas air, namun lalu tenggelam ketika terarah kepada gemuruhnya badai. Mau mengatakan hal apakah ini? Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ke-33 ini, secara sederhana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal. Di manakah kuasa Allah ketika sedang terjadi kesulitan dalam hidup kita? Seperti dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, di sana digambarkan bagaimana bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Kisah Yesus yang berjalan di atas air di atas pun menunjukkan bahwa kuasa Allah mengatasi kuasa gelombang dan kegelapan. Ini berarti bahwa kuasa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus tetap hadir menemani setiap kita yang mengalami berbagai krisis. Karena Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apakah jika kuasa Allah hadir, krisis dan berbagai macam kesulitan menjadi hilang, sama sekali sirna tak berbekas? Kisah Yesus yang berjalan di atas air menceritakan bagaimana Petrus dapat berjalan di atas air ketika pandangannya terarah kepada Yesus. Namun Petrus tenggelam dalam gelombang ketika fokusnya terganggu oleh tiupan angin. Singkatnya, ini mau mengatakan kepada kita bahwa berbagai kesulitan tidak serta-merta sirna, meskipun kita memiliki iman yang hebat. Memang yang diperlukan bukan iman yang serba wah, mencengangkan, melainkan justru iman yang rendah hati, yaitu iman yang menyadari dan mengakui akan kerapuan kita. Iman yang rendah hati akan menolong kita untuk terus terarah kepada kuasa Allah meskipun sedang diliputi dengan berbagai masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami masa krisis sering membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, krisis juga dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri. Krisis juga dapat menjadi alat Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mantap, pribadi yang lebih berguna. Kisah Yusuf putra Yakub dalam Kejadian 37 yang dibaca pada saat ini menceritakannya kepada kita tentang masa kecilnya. Waktu itu ketika Yusuf disuruh untuk menjumpai dan menyamakan kabar saudara-saudaranya, ia berangkat mencari mereka dan juga mencari tahu informasi tentang kambing domba gembalaan mereka. Setelah kesana kemari bertanya, kemudian mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf justru dibuli, jubahnya ditanggalkan, ia hampir dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur kering dan akhirnya ia dijual ke saudagar Midian seharga 20 sikal perak. Namun kisah Yusuf dalam refleksi penulis Mazmur 105 di sana dikatakan, Allah mengirim Yusuf besar di Mesir untuk menolong umat Israel ketika kelaparan. Meskipun untuk menjadi penolong umat Israel itu, Yusuf harus melewati kisah yang tragis dan dramatis. Ketika pada akhirnya menjadi orang sukses di Mesir, jadi wong gede, Yusuf tidak gembede, melainkan justru ia menyadari menjadi alat Tuhan untuk menolong bangsanya dari kelaparan. Nantinya kita akan mendengarkan kisah itu. Saudara-saudara, sekarang kita berada dalam masa krisis. Namun sabda Tuhan diperdengarkan saat ini, tenanglah, aku ini dan jangan takut. Artinya, meskipun kita berada dalam suasana yang mudah membuat cemas, namun kita ada
bersama kuasa Allah yang mengatasi badai dan gelombang kehidupan. Seperti yang ditampakkan oleh Yesus yang berjalan mengatasi gelombang badai kehidupan. Ini berarti kita bisa belajar tentang ketenangan. Kita bisa belajar ketenangan dari ember air penjual jamu gendong atau penjual cendol dawet. Biasanya mereka membawa ember berisi air untuk mencelup atau mencuci gelas pelanggannya. Agar air dalam ember ini tidak berguncang dan tumpah, biasanya mereka memberi di atas air di dalam ember itu selembar daun. Seringkali daun pisang. Dan daun inilah yang membuat air menjadi tenang dan tidak berguncang meskipun embernya digoyang-goyang. Saudara-saudara, lalu apa atau siapakah yang membuat kita bisa tenang? Dengan rendah hati dan tetap terarah kepada Yesus Sang Immanuel yang setia menyertai kita. Kita memohon kiranya saudara dan saya diberikan ketenangan karena bersama Allah di pusat badai. Terlebih lagi dimampukan menjadi sarana Allah untuk menjadi penolong yang juga sama-sama mengalami kesulitan. Tetaplah terarah kepada Yesus penolong kita. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan NKB 128. Ku berserah kepada Allahku. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang boleh menguatkan kami, untuk setiap penyertaan yang boleh membuat kami merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami memohon, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk merasakan ketenangan dan terlebih menjadi alat dan sarana-Mu agar dimampukan menjadi alat yang memancarkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang akan terus menyertai setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Mursih. Kiranya kasih setiamu akan melingkupi Bapak Sugeng Imam Suyono beserta dengan keluarga besar. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Dodi Aktivianto. Kiranya kasih-Mu yang akan terus menguatkan, memberikan penghiburan bagi Ibu Widya beserta dengan keluarga besar. Jadikanlah setiap kedukaan menjadikan kehadiran-Mu yang semakin dirasakan, memberi kekuatan dan penghiburan. Kiranya Engkau juga memberkati, memberikan kesembuhan bagi Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoyo, Ibu Dr. Yayu Sulistianingsih, Bapak Dr. Budi Setiawan, demikian juga sahabat kami Yonatan Adi. Kiranya kasih-Mu saja yang terus melingkupi, menyertai, dan memberikan kekuatan. Demikian juga bagi sahabat dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ingin menyerahkan sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuso ke dalam tangan kasih-Mu saja. Demikian juga kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa untuk setiap kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, baik rencana-rencana yang telah disusun, seperti perjamuan kudus, katekisasi, biarlah semuanya dapat berjalan, meskipun ada yang dilakukan secara online. Tuhan kiranya tetap hadir, menyertai, dan memampukan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam pandemi ini. Kami mohon kiranya Engkau yang akan terus berkarya melalui setiap pemerintah kami yang sedang mengupayakan bagaimana penanganan COVID-19 ini. Kiranya dampak yang dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, spiritual, mental, maupun relasi sosial dapat dirasakan kebaikan-kebaikannya, peningkatan-peningkatannya, baik di Indonesia maupun juga di dunia. Kami mohon kiranya Engkau juga memampukan kami ketika kami beradaptasi dengan kebiasaan baru di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah sekalipun kami mengalami krisis, kami tetap merasakan penyertaan-Mu justru ketika kami ada di dalam pusat badai. Kami mohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Ibu Sri Sukarni, Ibu Heru Bening, Saudari Kristina Wulandari, Ibu Sri Mulatsih, Ibu Agus Purwantiani, Ibu Dita Wastu Prasida, Ibu Titi Wahyuningsih, Bapak Sugeng Supriyanto, Saudara Hartanto Suryo Artiawan, serta Ibu Sudaryati. Tambahkanlah hikmat, kebijaksanaan, rezeki berkelimpahan dan kegembiraan. Terima kasih ya Bapa.
biarkanlah seru doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat. Dengan penyertaan-Mu di masa sulit ini, kami masih bisa bekerja dan berusaha. Dan kini, kami membawa sebagian dari berkat-Mu, itu sebagai persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna bagi membangun kehidupan bersama. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Tambahkanlah berkat-Mu untuk para majelis dalam mengelola persembahan, agar dapat keperuntukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia, yang terus beriman dan bersandar kepadanya, karena Ia setia, menyertai dan memelihara hidup kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.